Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat unsur-unsur pembangun dalam teks puisi itu apa saja? Nah, maka untuk mengingat kembali, kita nanti akan semakin menggali apa yang kalian pelajari kemarin dalam praktik untuk menelaah unsur-unsur pembangun dalam teks puisi. Anak-anak, sekarang coba kalian simak. Ini ada contoh puisi dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, kita akan menganalisis puisi ini berdasarkan unsur fisik dan juga unsur batin dalam puisi tersebut. Ini adalah analisis unsur fisik puisi Hujan Bulan Juni. Coba cermati apa saja unsur fisik yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni. Simak dengan baik-baik ya anak-anak ya. Berikutnya, kita melihat hasil analisis unsur batin puisi Hujan Bulan Juni. Sekarang ini juga sama dengan tadi. Coba kalian cermati dengan saksama apa saja unsur batin dalam puisi Hujan Bulan Juni. Nah, berdasarkan hasil analisis dari unsur fisik dan juga unsur batin dari puisi Hujan Bulan Juni, maka kita bisa mendapatkan simpulan bahwa puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono tersebut sudah sangat baik. Karena semua unsur pembangun puisi, baik unsur lahir dan unsur batin, sudah terdapat pada puisi tersebut. Nah, sehingga ketika nanti kalian menulis sebuah puisi, coba tulislah sebuah puisi di mana unsur fisik dan unsur batinnya semua termuat dengan baik. Sudah cukup jelas ya anak-anak. Nah, berikutnya untuk lebih memahami materi terkait dengan menganalisis unsur lahir dan unsur batin puisi, kalian bisa menyimak video melalui link YouTube yang ada di sini ya. Ini bisa kalian cermati dengan baik, link YouTube-nya bisa kalian buka dan kalian pahami dengan baik ya. Baik anak-anak, sekarang saya akan memberikan contoh dari hasil analisis dari kelompoknya Gading. Nah, menurut kelompok Gading, tadi disebutkan bahwa puisi yang berjudul Serenada Hijau ini sudah lengkap analisisnya kalau dilihat dari unsur-unsur pembangunnya, baik unsur fisik maupun unsur batinnya. Dengan demikian, kesimpulan dari kelompok Gading, ini puisi yang berjudul Serenada Hijau ini sudah cukup baik jika dilihat berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Nah, contoh satu lagi ada puisi dari kelompoknya Sakifna. Menurut kelompoknya Sakifna, puisi yang berjudul Serenada Hijau karya W.S. Rendra ini juga sudah cukup baik jika dilihat dari unsur-unsur pembangunnya. Maka dari itu, unsur pembangunnya dalam teks puisi ini sudah lengkap, itu menurut kelompok dari Sakifna. Nah, anak-anak, untuk hasil dari analisis setiap kelompok itu nanti kalian bisa simak di Google Classroom ya. Silakan dilihat di situ. Kemudian coba nanti kita akan mencermati bersama-sama apakah kalian setuju dengan apa yang sudah dikemukakan oleh kelompoknya Sakifna dan juga kelompoknya Gading. Anak-anak, sekarang berdasarkan apa yang tadi sudah ditampilkan di Google Classroom, kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Nah, ternyata dari contoh yang tadi dipaparkan oleh Sakifna
dan juga kelompoknya Gading. Nah, ternyata itu pada komentar di diskusi itu semuanya setuju dan semuanya itu sependapat bahwa puisi yang berjudul Serenada Hijau karya W.S. Rendra ini sudah memenuhi unsur-unsur pembangunnya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa puisi yang berjudul Serenada Hijau ini sudah baik karena sudah lengkap baik itu unsur fisiknya maupun unsur pembangun dalam puisi tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian sudah memahami apa itu menelaah teks puisi dengan baik dan benar. Nah, puisi ini nanti akan kita gunakan sebagai pedoman bagaimana kita menyusun sebuah puisi dengan baik dan benar. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak, kita sudah melalui satu tahapan pembelajaran pada kegiatan hari ini, yaitu menelaah unsur-unsur pembangun dalam puisi. Nah, unsur-unsur pembangun dalam sebuah puisi ini memang harus selalu ada dalam ketika kita membuat sebuah puisi ya. Jadi, dengan berpedoman pada puisi tadi, baik puisi yang contoh tadi pada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono maupun puisi yang baru saja kita analisis unsur-unsurnya berdasarkan itu tadi unsur pembangunnya, ada puisi W.S. Rendra yang berjudul Serenada Hijau. Kita bisa menyimpulkan bersama-sama bahwa sebuah puisi yang baik itu ketika dianalisis akan terdapat unsur-unsur pembangun puisi secara lengkap. Begitu ya anak-anak ya. Sudah paham tentang bagaimana puisi yang baik dan benar? Nah, ini masih berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membuat puisi dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, sebelum itu coba kalian pahami lagi materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, karena itu nanti akan berguna untuk kelanjutan kita di dalam belajar pada pertemuan yang akan datang. Begitu ya anak-anak ya. Nah anak-anak, mungkin kalau ada hal yang mungkin belum kalian pahami, belum kalian mengerti, nanti silakan kita diskusikan bersama-sama melalui Google Classroom, bisa juga melalui WhatsApp group. Nah demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan tetap optimis untuk bisa belajar